Betul, betul seperti itu. Iya, Ibu. Ada mata kuliah offline juga tadi, Mm-mm. ekonomi digital. Oke, alhamdulillah. Tadinya saya merasa ya ini juga masih merasa nggak enak sih ya. Teman-teman udah hadir tapi kita tetap online. Saya di gedung M ada apa ngajar dari jam 8 pagi sampai zuhur tadi di gedung M. Jadi tadi minta teman-teman ke gedung M ya karena memang kondisinya ya hujan dan teman-teman juga udah di sana. Oke, sebelumnya saya berarti menyampaikan apa mohon maaf juga atas eh, apa keterlambatan juga. Sekarang udah 13 lebih ya. Karena satu dan lain hal, kemudian karena kondisinya yang hujan yang awet banget dari pagi. Mudah-mudahan teman-teman memaklumi, jadi saya mengambil simpelnya aja kita online gitu ya. Oke, alhamdulillah hari ini kita udah pertemuan ke berapa nih? Ketiga ya, mata kuliah kewirausahaan digital di mana teman-teman mulai presentasi terkait dengan perencanaan kewirausahaan. Baik untuk presensi saya nanti minta laporan dari PJ aja. Jadi untuk mempersingkat waktu karena dua kelompok kan yang presentasi hari ini ya. Dua kelompok. Iya, Ibu. Kelompok Oke. 1 dan 2. Baik, silakan dimulai saja presentasinya. Kelompok yang pertama. Di prepare? Udah mulai prepare-nya? Kelompok 1 masih siap-siap, Bu. Oh, oke. Ini hadir semua? Semua enggak? Total ada berapa teman-teman? 51, Bu. 50 ya? Berarti 51. 8 orang lagi belum hadir. Tolong Ada di beberapa yang izin nih, Bu. Oke, Nanti saya kirim absen. karena ada yang kebanjiran ya. Ya, silakan dimulai.
Oke, baik, Ibu, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang planning kewirausahaan digital. Kepada Ibu kita, selaku dosen pengampu, dan juga teman-teman semua yang saya banggakan. Oke, sebelum presentasi, di sini ada nama kelompok. Yang pertama ada Amir Amjad, lalu ada Azahra Putri, ada Dona Denise Osman, ada Duta Ramadan, dan saya sendiri Gina Fojia Suhenda, lalu ada Miftah Salwa, dan juga ada Muhammad Nabi. Oke, untuk selanjutnya dilanjut oleh rekan. Pertama ada pengertian planning kewirausahaan digital. Planning kewirausahaan digital adalah suatu proses perencanaan bisnis yang berfokus pada pengembangan dan operasionalisasi usaha berbasis digital. Dalam konteks kewirausahaan digital, perencanaan bisnis mencakup penyusunan rencana yang mendetail untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan platform digital guna mencapai tujuan bisnis. Proses perencanaan tersebut melibatkan langkah-langkah strategis, analisis pasar digital, serta berdasarkan definisi perencanaan bisnis secara umum yang telah dijelaskan, kewirausahaan digital menambah dimensi baru yang lebih terfokus pada kehadiran online, pemanfaatan platform digital, dan strategi pemasaran digital. Next slide. Selanjutnya ada manfaat planning kewirausahaan digital. Adanya rencana bisnis tidak hanya bermanfaat sebagai panduan strategis, tetapi juga sebagai instrumen yang memberikan landasan yang kokoh untuk menanggapi dinamika pasar dan perubahan lingkungan bisnis. Yang pertama, memahami model bisnis digital. Kedua, menentukan target pasar digital. Yang ketiga, menentukan perdagangan digital. Slide. Ya, selanjutnya di sini ada waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan wawancara. Jadi kita wawancara itu pada hari Selasa 20 Februari 2024 jam 7 malam sampai jam 8 malam di Zoom meeting. Selanjutnya ada profil dari pelaku usaha. Jadi yang narasumber yang kami wawancara itu Bapak Dani Harigan, berusia 37 tahun. Digital yang dijalankan yaitu Agaya Autocare. Jenis atau bidang usaha digitalnya itu dalam perawatan kendaraan atau lebih spesifiknya aksesoris mobil. Untuk lokasi usahanya di Jalan Pelita Jaya 3, nomor 23, RT 3, RW 8, Pelita Jaya, Kecamatan Masareal, Kota Bogor. Untuk usaha digital yang telah dijalankan itu sudah selama 4 tahun. Untuk platform yang dijalankan itu ada Tokopedia dan Instagram. Nama Tokopedia-nya Elgaya Autocare dan nama Instagramnya @elgaya Autocare. Next slide. Selanjutnya ada hasil pengamatan.
Selanjutnya ada deskripsi produk. Yang pertama ada wiper mobil. Wiper mobil ini merupakan alat yang berfungsi untuk membersihkan kaca mobil dari embun dan kotoran yang dapat menghalangi pandangan pengemudi saat berkendara, terutama saat hujan atau berkabut. Pada usaha digital yang dijalankan, LGI AutoCare menjual beberapa jenis wiper, yaitu ada wiper konvensional dengan harga 120.000, ada wiper frameless dengan harga 260.000, ada wiper hybrid dengan harga 350.000. Selanjutnya ada lampu mobil. Lampu mobil LED adalah jenis lampu mobil yang menggunakan teknologi LED atau light emitting sebagai sumber cahayanya. Lampu mobil LED memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan lampu mobil konvensional, antara lain lebih hemat energi, lebih awet, dan memberikan cahaya yang lebih terang dan jelas. Ada 3 jenis lampu LED yang dijual di LGI AutoCare, yaitu yang pertama LED Philips Ultinon Pro 3021 dengan harga 750.000 per piece. Ada LED Philips Ultinon Pro 5.000 dengan harga 7.550.000 per piece. Serta ada LED Philips Ultinon 9.000 dengan harga 2.200.000 per piece. Produk yang ketiga itu ada karpet mobil. Karpet mobil Comfort Deluxe adalah jenis karpet mobil yang dirancang khusus untuk kendaraan tertentu. Karpet ini tersedia dalam berbagai jenis dan model seperti untuk Honda HR-V, Honda Freed, dan Only HR-V Turbo. Karpet mobil Comfort Deluxe memberikan kenyamanan dan tampilan yang lebih mewah pada interior mobil serta melindungi lantai mobil dari kotoran dan goresan. Harga yang dijual di LGI AutoCare untuk karpet mobil ini yaitu harga 1 juta. Selanjutnya di sini ada ide. Ide ini dapat menciptakan nilai potensial di pasar sekaligus seperti pada pengusaha LGI AutoCare, pengusaha tersebut itu mendapatkan ide dari suatu kondisi di mana waktu itu lagi masa-masanya COVID, jadi dia tuh menemukan ide baru buat jualan di toko online. Di next aja. Nah, selanjutnya di sini ada analisis pasar. Di analisis pasar ini ada empat penelitian dan evaluasi tentang target pasar, pesaing, tren industri, dan preferensi konsumen. Yang pertama ini ada penelitian pasar target, di mana usaha digital LGI itu menargetkan kepada pemilik mobil karena sesuai apa yang sedang dijalankan usahanya. Terus yang kedua ada analisis pesaing. Di usaha digital LGI itu dia lebih memfokuskan kepada harga yang sesuai dengan benefit atau ekspektasi yang diterima oleh konsumen. Bentar, ini dalam satu kelas semua ya? Atau enggak? Kalau misalnya dalam satu kelas, minta tolong jangan berisik yang di sekitarnya ya, karena suaranya masuk. Oke, silakan lanjut. Nah, yang ketiga ada analisis tren industri, di mana LGI AutoCare ini tuh dijual tidak dapat from yang lainnya karena lebih memfokuskan pada mature yang sesuai dan pertumbuhannya. Terus yang keempat ada analisis tren industri, di mana usaha digital LGI itu dia melakukan sebuah evaluasi dengan menanyakan terlebih dahulu gimana sih permasalahannya sehingga bisa memudahkan pengusaha tersebut memberikan opsi lain buat tetap menarik konsumen agar membeli produknya. Selanjutnya akan dilanjutkan. Selanjutnya ada strategi penjualan. Dalam merencanakan strategi penjualan untuk penjualan aksesoris mobil, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan seperti melakukan analisis pasar, menawarkan produk, dan lain-lain. Dalam LGI AutoCare, strategi penjualan yang dilakukan yaitu dengan mengedepankan kualitas
sehingga dengan mengedepankan kualitas, harga yang dijual cukup mahal. Akan tetapi pada Elgaya Autocare terus memperhatikan kondisi pasar sehingga tetap update mengenai tren-tren terbaru yang akan menjadi opportunity dalam menjual produk yang ada di toko ini. Boleh di next. Di sini ada strategi target. Nah, target yang dicapai adalah dari narasumber pengguna mobil dan lalu merambat ke pengguna motor dan sebagainya sehingga fokus terlebih dahulu terhadap kendaraan mobil. Nah, yang pertama ada dari strateginya adalah analisis pasar. Yang pertama dilakukan adalah pasar untuk mengidentifikasi segmen pasar yang paling membutuhkan aksesoris mobil tertentu. Kemudian yang kedua adalah pemasaran digital yang tepat. Gunakan pemasaran digital yang terarah dan efektif seperti iklan online dan promosi melalui media sosial. Lalu yang ketiga ada penawaran khusus dan diskon. Tawarkan penawaran khusus dan diskon untuk menarik minat konsumen, seperti diskon pembelian bundle atau potongan harga untuk pelanggan setia. Dan terakhir, kolaborasi dengan produsen mobil. Lakukan kolaborasi dengan produsen mobil untuk memasarkan aksesoris khusus yang kompatibel dengan model mereka. Next slide. Nah, di sini ada strategi teknologi. Nah, target yang dicapai oleh narasumber adalah pengguna mobil dan lalu perambat ke pengguna motor dan sebagainya sehingga fokus terlebih dahulu terhadap pengguna mobil. Nah, yang pertama ada penggunaan platform e-commerce. Manfaatkan platform e-commerce yang memiliki fitur canggih seperti pencarian yang mudah dan pembayaran yang aman untuk meningkatkan visibilitas dan kenyamanan pembelian aksesoris mobil secara online. Yang kedua ada promosi melalui media sosial, menggunakan media sosial untuk mempromosikan aksesoris mobil dengan fitur-fitur seperti iklan berbayar, konten visual menarik, dan targeting yang tepat untuk mencapai audiens yang relevan. Terakhir, penggunaan teknologi canggih dalam produk, mengembangkan aksesoris mobil dengan fitur teknologi yang canggih seperti sensor otomatis, lampu LED yang hemat energi. Itu merupakan strategi-strategi yang dapat dilaksanakan. Next slide. Selanjutnya ada analisis risiko. Jadi ada dua jenis analisis. Yang pertama itu ada analisis gambar. Risiko pertama itu permintaan pasar dan berbeda. Jadi permintaan pasar itu cenderung berbeda, sedangkan produk yang dibeli itu tidak selalu bisa dibilang. Informasi ini cukup sering terjadi ketika muncul yang baru, yang besar pelanggan akan membeli. Fungsi mengelola risiko ini saat terjadi risiko itu harus melibatkan jumlah sistem. Suaranya nggak masuk ya? Suaranya nggak ada. Terus risiko persaingan pertama itu pesaing baru yang memasuki industri yang sama. Jadi situasi ini dihadapi oleh perusahaan Elgaya Autocare yang bergerak di bidang perawatan kendaraan, yaitu pesaing baru dapat dengan mudah memasuki industri tersebut karena peralatan yang digunakan untuk produksi itu tidak mahal, bahan bakunya juga mudah didapat, dan tidak ada kebutuhan kerja tingkat ahli itu dan kebutuhan minimal untuk pelanggan yang besar. Risiko yang kedua itu kekuatan penawaran pasar. Jadi semakin banyak jumlah pemasok pasar, maka semakin kuat daya tawarnya. Daya tawar pemasok industri perawatan kendaraan ini terbilang kuat dan beragam, karena banyak penggunaan bahan kualitas, namun juga karena banyaknya alternatif yang bisa digunakan sekarang.
risiko yang ketiga itu analisis SWOT. Jadi untuk kekuatan dari usaha Algair Autos ini mengutamakan harga, kualitas, dan kecepatan, namun hanya memprioritaskan salah dua dari ketiganya. Misalnya mengutamakan harga dan kualitas produk, tetapi memakan waktu yang lebih lama untuk proses. Ini akan dilakukan oleh atas. Oke, baik. Di sini ada rencana operasional. Yang mana seperti yang kita ketahui, kalau komponen yang penting dalam perencanaan bisnis ini. Nah, di dalam usaha digital yang dilaksanakan ini, tujuan dari rencana operasional itu untuk mengembangkan sendiri. Jadi sebelumnya kan jenisnya itu cuma ada 3 gitu. Nah, dari pelaku konsumen itu tujuannya pengen mengembangkan lagi, jadi jenisnya pengen lebih banyak lagi. Nah, untuk konsumen juga pengen ditingkatkan lagi. Nah, yang kedua itu ada target pemasaran. Tentunya target pemasarannya itu pemilik mobil. Lalu penentuan harga, dalam menentukan harga, jadi si pelaku usaha ini menentukan harganya yang relatif tinggi, tapi ini tuh mampu bersaing, harga yang mampu bersaing dalam pasar. Nah, walaupun relatif tinggi, ini tuh sebanding dengan benefit yang diterima oleh konsumen. Nah, selain itu juga dalam mengoperasikan bisnisnya, Algaia Autocare ini terbuka untuk adanya konsultasi antara penjual dan pembeli, seperti pemberian saran. Selain itu diberikannya video tutorial cara pemasangan produk. Terus kalau misalnya ada kekeliruan atau kesalahan dalam produk itu yang udah dikirimin, jadi si Algaia ini bisa memberikan gratis ongkir untuk barang penggantinya atau ada juga return barang. Boleh di slide. Nah, di sini rencana keuangan ini untuk bisa memprediksi gimana sih gambaran usaha itu beroperasi ke depannya. Nah, yang pertama, Algaia Autocare ini melakukan pemisahan dalam mengelola keuangan. Jadi sebenarnya usaha ini kan dilakuin ada yang secara digital dan juga ada yang secara offline. Nah, pemisahan keuangan itu dilakukan karena ada buat membedakan keuntungan mana yang digital dan mana yang offline. Lalu yang kedua itu 20-30% keuangan digunakan untuk penambahan jenis produk. Jadi dari keuntungan itu 20-30%-nya digunakan untuk beli produk yang baru. Nah, yang ketiga itu tentang perhitungan omsetnya juga disesuaikan dengan musim. Karena ini untuk perawatan mobil, jadi untuk penggunaannya. Nah, jadi untuk penggunaannya, biasanya kalau di musim hujan itu lebih banyak, jadi omsetnya itu sekitar 6-7 juta per bulan. Nah, kalau di musim kemarau itu biasanya nggak digunakan banyak juga, jadi diperkirakan hanya setengahnya. Lalu yang keempat itu ada modal usaha yang kembali akan digunakan lagi untuk membeli produk yang akan dijual. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada kesimpulan dari perencanaan kewirausahaan digital adalah bahwa sebuah usaha digital memerlukan perencanaan yang matang dan terstruktur untuk mencapai kesuksesan pemasaran aksesoris mobil, yaitu deskripsi produk, analisis pasar, strategi pemasaran, strategi penjualan, strategi teknologi, serta strategi yang
efek dan analisis yang cermat. Artinya adaptasi terhadap perubahan pasar dan teknologi menjadi faktor kunci perencanaan kewirausahaan digital. Dengan melakukan perencanaan yang baik, peluang untuk mencapai keberhasilan akan meningkat secara signifikan. Berdasarkan hasil wawancara dan kesimpulan, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelaku kewirausahaan digital perlu mempertimbangkan untuk mengembangkan produk dengan memperkenalkan variasi atau jenis baru. Yang kedua, pertimbangkan untuk mengembangkan strategi darurat atau rencana pemulihan dalam bisnis. Yang ketiga, perlu adanya kebijakan pengelolaan persediaan yang efektif dalam suatu kewirausahaan digital, termasuk permisahan antara produk yang berjalan baik dan yang perlu dicuci di gudang. Baik, ini merupakan contoh dari foto di Tokopedia dan juga ini merupakan hasil-hasilnya. Bisa dilihat produk-produknya. Ada dari apa namanya karpet mobil, terus juga ada di wiper Honda dan sebagainya. Itu aja sih mungkin dari foto-foto. Nah, ini merupakan dokumentasi wawancara untuk mewawancarai narasumber. Jadi di sini kurang lebih sejam kita mewawancari tentang bagaimana bisnis usahanya berjalan dengan lancar dan bagaimana strateginya. Oke, itu saja dari dokumentasinya. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Nah, untuk teman-teman, bila ada yang ingin bertanya terkait pemaparan dari kelompok kami, dipersilakan. 2 aja ya. 2 cukup. Suara saya jelas nggak? Jelas. 2 pertanyaan. Karena masih ada 1 kelompok lagi yang akan presentasi. Silakan. Baik, kepada kelompok 1 izin bertanya, ini kan usahanya dalam bentuk digital ya. Nah, sedangkan pelaku usaha ini menjual produk aksesoris mobil untuk perawatan mobil yang butuh gambaran langsung. Karena apabila secara digital, terkadang konsumen takut keliru produknya cocok atau enggak. Nah, bagaimana pelaku usaha mengatasi masalah tersebut? Terima kasih. Kepada Atira, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kelompok atas kesempatannya. Saya izin bertanya. Tadi kan teman-teman kelompok sudah menjelaskan ya terkait profil usahanya ini yang dijalankan tentang penjualan aksesoris mobil ya. Nah, menurut teman-teman kelompok itu, apa aja sih faktor-faktor yang perlu dipertimbangin dalam membangun platform e-commerce khususnya untuk penjualan aksesoris mobil? Kan teman-teman tahu sendiri ya, kebanyakan tuh rata-rata mobil itu lebih keseringannya tuh datangnya tuh buat servis itu ke toko-toko yang offline gitu lah, tempat servis yang langsung gitu. Itu aja. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Atira dan Najwa atas pertanyaannya. Dari kita minta waktu untuk menjawab pertanyaannya untuk diskusi berbeda. Oke. Sambil menunggu mungkin presentasi dulu kali ya. Kelompok berikutnya biar cepat ya. Silakan kelompok berikutnya untuk presentasi.
Oh, jawab dulu, silakan jawab dulu aja kalau gitu. Kirain udah ready. Ada nggak? Ya, ada. Ayo lanjutkan. Ibu dari kami izin menjawab terlebih dahulu. Boleh, silakan. Jadi saya mau jawab pertanyaan dari Nazwa. Jadi tadi kan pertanyaannya, ini kan usaha dalam bentuk digital. Nah, sedangkan pelaku usaha ini menjual produk aksesoris mobil untuk perawatan mobil yang butuh gambaran langsung. Nah, karena secara digital terkadang konsumen takut keliru dari pihak pelaku usaha itu memberikan akses konsultasi juga gitu secara online. Jadi bisa lewat di chat Tokopedia karena platformnya beliau lewat Tokopedia. Nah, atau boleh secara chat pribadi. Jadi pelaku usaha ini bilang kalau dia itu nargetin yang relatif tinggi. Jadi kalau misalnya konsumen mau barang jenis A untuk mobil jenis B, itu nanti dari penjual itu bukan cuma bilang cocoknya pakai yang ini, tapi beliau juga akan memberikan konsultasi atau saran secara langsung kurang lebihnya. Nah, selain itu juga di situ nanti dari pelaku usaha disertakan video tutorial dari cara pemasangan dan perawatannya. Nah, jadi walaupun secara digital hal ini nggak menjadi hambatan, buat pihak penjual karena dari penjual itu sendiri berusaha semaksimal mungkin. Nah, emang nanti juga ada kerusakan dalam pengiriman itu, jadi pihak penjual itu bakal kasih yang tadi gratis ongkir atau ada return juga. Gimana Nazwa, apakah menjawab? Baik, sudah terjawab. Terima kasih kelompok atas jawabannya. Satu lagi. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan. Penjualan aksesoris, yaitu yang pertama segmentasi pasar, yaitu mengetahui target pasar yang tepat dan preferensi mereka dalam hal aksesoris mobil. Yang kedua tentang katalog produk, memiliki katalog yang lengkap dan terorganisir dengan baik untuk memudahkan pembeli menemukan produk yang mereka cari. Yang ketiga ada desain website, memastikan platform dapat diakses dengan baik melalui berbagai perangkat termasuk smartphone, tablet, dan desktop. Mungkin itu saja. Apakah sudah cukup terjawab? Oke, sudah cukup. Terima kasih teman-teman kelompok. Oke. Ini suara saya terdengar? Terdengar, Ya, Ibu. sudah bagus ya jawaban dari kelompok 1. Tadi bagaimana kalau misalnya karena online ya, bagaimana supaya mengenal secara produknya itu bagaimana kan dengan video tutorial atau dengan spesifikasinya dibuat video yang memang menjelaskan memang produk sendiri, bukan video copy dari orang lain gitu ya, bahwa ini detailnya. Sekarang kan membuat video tayangan itu tuh bisa, nggak harus kita ujuk-ujuk dengan ngemodal endorse atau apa di iklan sama orang, sama penjualnya sendiri aja asal dibuat menarik itu tuh enak ditonton orang. Oh, ini spesifikasinya nih barangnya, dibuat video, dibuat detailnya di zoom gitu kan, itu menjadi nilai atau daya tarik tersendiri bagi konsumen, jadi tahu kedetailannya.
Terus apalagi sih tadi pertanyaannya? Tadi apa? Halo? Tadi apa yang kedua yang dijawab kedua? Tadi faktor yang mempengaruhi Bu dalam pembuatan Apa? platform e-commerce. Faktor yang mempengaruhi Faktor yang mempengaruhi pembuatan platform e-commerce. penjual apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan platform e-commerce. Oh, mau milih yang mana maksudnya? Apakah itu eh, milih di platform apa, A, B, atau C gitu? Lebih ke ini sih Bu, yang perlu dipertimbangkan. Karena kan kalau misalnya aksesoris mobil itu rata-rata tuh kita kalau misalnya, apalagi kan itu kendaraannya Bu, lebih keseringan tuh datangnya tuh ke bengkel gitu nggak sih Bu? Jadi Mm-mm. pertanyaannya itu faktor-faktor yang perlu Oh, dipertimbangkan dalam ya. oke. Kenapa dialihkan gitu? Ada e-commerce-nya gitu ya? Kenapa Iya betul. di-online-kan gitu ya? Mm. Ya, faktornya ya pasti untuk menjangkau pasar yang lebih luas gitu. Nggak hanya pasar offline, tapi juga online. Jadi konsumennya tidak hanya eh, orang-orang sekitar atau toko, jadi orang yang berada di luar kota atau jauh dari jangkauan kita tetap bisa beli di toko kita gitu. Walaupun dianya ada orang Jakarta gitu, bisa ada yang tiba-tiba ngeklik nyari barang yang tidak ada di daerah dia, tapi ada di toko kita gitu ya. Jadi intinya faktor yang mempengaruhi itu ya pasti salah satunya adalah untuk memperbesar pangsa pasarnya gitu supaya produknya juga terjualnya lebih banyak gitu. Untuk kelompok satu bagus, tapi saya tadi tidak menemukan dalam konsep perencanaan ini. Jadi secara keseluruhan konsep perencanaannya yang dibahas itu lebih ke produknya ya, bagaimana strategi produknya, ngejualnya dan lain-lain. Tapi untuk modal itu kan juga bagian dari perencanaan ya. Tadi saya tidak melihat itu gitu. Atau ada, atau saya yang ke skip. Ya, betul ya. Mana kelompok satu suaranya? Ya, Ibu, kebetulan dari Ya. pelaku usaha nggak ngasih tahu secara detail dari modalnya. Nah, itu maksudnya di sini secara bukan di modalnya berapa, jangan gitu. Tapi mungkin ada persiapan untuk anggaran modal enggak di range berapa gitu. Jadi nggak langsung minta eh, apa namanya secara angka detail gitu langsung. Tapi adakah pembukuannya, adakah waktu awal itu penganggaran yang didetailkan dalam bentuk catatan keuangan, kemudian udah balik modalnya berapa bulan dari setelah membentuk usaha ini. Nah, itu kan tidak ada poin itu gitu loh. Nah, itu padahal ada dalam sisi perencanaan bagaimana salah satunya adalah persiapan dari modal itu sendiri gitu. Tapi tadi lebih sudah bagus, hanya kurang sedikit gitu dari sisi kan yang namanya ini nggak ujuk-ujuk kita mempersiapkan produk doang, tapi harus juga mumpuni nggak, mampu nggak dengan yang modal yang dipunya. Itu adalah salah satu bagian juga dari perencanaan. Itu ya kelompok satu. Jadi kalau misalnya tidak dibahas ya kitanya tidak nanya mungkin. Nah, nanyanya harus dari list pertanyaan yang sudah diubah sedemikian rupa dari apa yang sudah kita baca gitu ya. Kalaupun memang takutnya menyinggung dan menjadi mengungkap rahasia gitu. Jadi range modal kemudian balik modalnya sudah belum kira-kira kemarin balik modalnya berapa bulan pasca udah melaksanakan bisnis, misalnya 6 bulan udah balik modal misalnya, ya, atau sebulan udah balik modal, itu kan jadi info buat kita gitu ya, ilmu baru. Oke, tapi selebihnya sudah bagus. Kelompok 2 silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.
Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan materi observasi mengenai perencanaan kewirausahaan digital. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan digital, yaitu Ibu Fitra Dila Lestari MPD, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Boleh di next. Kami dari kelompok 2 beranggotakan ada Adinda Khairunisa, Alivia Safa Salsabila, Kamila Nurhaliza, Diarina Tama, Nabila Azahra, dan Reza Kurdiaman. Boleh di next. Di sini kami akan membahas mengenai pengertian dari kewirausahaan digital, kegiatan perencanaan dalam kewirausahaan digital, komponen perencanaan bisnis, langkah-langkah penyusunan perencanaan bisnis, menyusun perencanaan usaha digital, planning kewirausahaan digital, visi dan misi, tujuan penjualan online, target pasar, strategi penetapan harga, strategi pemasaran, rencana operasional dan logistik, tim manajemen, analisis keuangan, dan perencanaan jangka panjang. Boleh di next. Sebelum masuk ke hasil observasi dari kelompok 2, di sini kelompok kami akan menjelaskan sedikit penjelasan apa sih tentang planning kewirausahaan digital. Boleh dilanjut oleh rekan saya. Baik, sebelumnya terima kasih Diari. Saya akan membahas tentang kewirausahaan digital. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, istilah kewirausahawan diartikan sebagai orang yang berbakat atau terampil dalam mengidentifikasi produk baru dan menetapkan cara-cara produksi baru serta mampu menyelenggarakan produksi untuk melayani subjek baru. Kewirausahaan adalah kreasi yang didasarkan pada inovasi untuk menciptakan sesuatu yang baru, memberi nilai tambah, memberikan keuntungan, menciptakan lapangan kerja, dan menjadikan hasil yang dicapai atau dihasilkan bermanfaat bagi orang lain. Secara umum, kewirausahaan digital didefinisikan sebagai aktivitas bisnis apapun yang menggunakan teknologi digital, baik komersial, sosial, pemerintahan, atau korporasi. Dengan kata lain, orang-orang yang melakukan kegiatan berpartisipasi secara digital, sehingga segala sesuatu yang bersifat fisik dalam organisasi tradisional juga didigitalkan. Boleh di next. Dapat dikatakan wirausaha digital yaitu fenomena yang muncul melalui perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Menurut Guthrie 2014 menyatakan usaha digital adalah penjualan produk atau elektronik. Selanjutnya ada proses pengembangan wirausaha digital, yaitu diawali dari tahap usaha pemula atau startup yang mengembangkan ide awal untuk mendapatkan hasil dari kerja kerasnya. Terdapat 3 tahap dalam pengembangan usaha digital, yaitu yang pertama tahap pengembangan ide, kemudian pengembangan usaha pemula, dan selanjutnya manajemen usaha yang dimulai menurut Ledin et al. 2018. Esensi wirausaha digital adalah pendiri usaha itu sendiri. Karena itu penting untuk mendapatkan tim pendiri usaha yang stabil dan merintis usaha dengan tipikal percobaan atau trial error di tahap awal. Yang penting hal penting yang lainnya adalah jaring dan modal sosial pembisnis menurut Spiegel et al. 2016. Boleh di next. Selanjutnya ada platform digital, yaitu merupakan ruang digital yang menyediakan peluang usaha saling berhubungan baik antara pembisnis maupun dengan pelanggan. Menurut Hazel and Wu 2018. Platform dapat dibagikan kepada 3, yaitu platform inovasi sebagaimana yang ditawarkan oleh Google, platform transaksi seperti retail atau permintaan pelayanan online, serta platform integrasi yaitu gabungan platform
inovasi dan transaksi. Yang kedua ada kegiatan perencanaan dalam kewirausahaan digital. Kebutuhan akan sebuah perencanaan bisnis menjadi mutlak jika kita akan menjalani suatu bisnis. Karena perencanaan bisnis sendiri ibarat sebuah peta dan kompas untuk menjalankan bisnis. Melalui sebuah perencanaan yang matang, kita dapat menetapkan tujuan utama bisnis, skala prioritas, dan menetapkan target yang ingin dicapai. Dengan adanya rencana bisnis yang baik, akan menjadikan peluang sukses bisnis kita dan menjalankan akan semakin tinggi. Menurut Munawwaroh dan Hindasa, kemudian ada kerangka dasar dari suatu rencana bisnis, yaitu meliputi yang pertama ringkasan eksekutif, menunjukkan aspek terpenting merangkum poin utama dalam perencanaan bisnis. Yang kedua, deskripsi perusahaan, yaitu menampilkan seluk-beluk bisnis atau perusahaan. Yang ketiga, ada deskripsi target pasar, yaitu mengidentifikasi tipe orang atau bisnis yang paling disukai konsumen dan menjelaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Yang keempat, analisa kompetitif, yaitu mengevaluasi bisnis atau perusahaan lain yang menawarkan produk atau jasa serupa. Dan yang terakhir, perencanaan pemasaran dan penjualan, yaitu menguraikan bagaimana menjangkau konsumen dan melakukan penjualan produk. Oke, selanjutnya ada komponen perencanaan bisnis. Pertama ada konsep bisnis. Konsep bisnis merupakan ide bisnis yang tertulis. Biasanya itu berupa visi dan misi sebuah bisnis dan nilai produk atau jasa yang akan diberikan pada pelanggan. Konsep ini adalah gambaran awal di mana ini menjelaskan mengapa pelaku usaha sangat kompeten dalam menawarkannya. Dan selanjutnya market pasar, analisa mengenai situasi pasar meliputi pelanggan, pesaing, proses distribusi, dan promosi. Marketing plan terdiri dari kondisi pasar existing, review atas kompetitor, strategi pemasaran, dan strategi harga. Ada finansial, yaitu analisa strategi keuangan sangat penting dalam menyusun bisnis plan guna memberikan gambaran sistematis terhadap langkah penyusunan langkah-langkah yang akan diambil untuk profitabilitas yang diharapkan. Lanjut. Langkah-langkah penyusunan perencanaan bisnis. Penyusunan perencanaan bisnis menggunakan 9 langkah yang perlu dilakukan menurut Munawwaroh dan Hindasa 2019, yaitu ringkasan eksekutif yang biasanya ini merupakan simpulan awal dari konsep perencanaan bisnis untuk melakukan langkah-langkahnya. Karena biasanya itu kesimpulan itu mencakup bisnis plan yang berjumlah 3 halaman dalam proposal. Terus yang harus diperhatikan dalam ringkasan eksekutif adalah harus fokus, karena ini ringkasan ini mempertimbangkan yang nantinya akan menjadi pertimbangan bagi para investor akan ketertarikannya dalam investasi pada bisnis tersebut. Apabila tidak menarik dan terlalu panjang, maka investor tidak akan tertarik untuk membacanya. Oleh karena itu, untuk menyusun ringkasan eksekutif harus fokus tentang perusahaan tersebut. Terus yang kedua itu ringkasan eksekutif harus mudah dipahami karena dibuat singkat, dan namun ringkasan tersebut mampu dipahami dan mencakup semua data-data yang diperlukan dalam untuk menjangkau investor. Selanjutnya itu harus realistis. Jangan membuat ringkasan eksekutif dalam perusahaan itu
sebombastis tersebut, tetapi tidak realistis dan tidak masuk logika, dan kesannya akan membohongi para investor sehingga perusahaan tersebut akan tidak menarik bagi para investor. Kedua ada langkah deskripsi perusahaan. Deskripsi perusahaan itu mencakup yang namanya nama perusahaan. Usahakan nama perusahaan tersebut dapat menjadi ciri khas dari perusahaan tersebut dan dikenal di masyarakat. Selanjutnya ada lokasi perusahaan. Jika terdapat cabang, cantumkan lokasi perusahaan di website ataupun di tempat-tempat yang bisa menginformasikan perusahaan tersebut. Terus menjelaskan siapa pemilik perusahaan seperti siapa pemiliknya serta persentase jumlah saham yang dimiliki. Status hukumnya dalam bentuk kepemilikan perusahaan baik swasta atau PTP atau PT, segala merek dagang, hak cipta, hak paten, lisensi, seperti selanjutnya ada BPOM atau yang mencakup tentang hukum-hukum di Indonesia. Terus status perkembangan itu tahap ini perusahaan itu berdiri maupun yang berkembang dan menjelaskan bagaimana perkembangannya tentang stabilan keuangannya ataupun stabilan tentang perdagangannya. Terus produk dan jasa ditawarkan. Ini harus menjelaskan karakteristiknya dan keunikan produk di masa depan. Terus kesehatan dan tren industri. Perusahaan harus menguraikan industri bisnisnya, tatarannya, tren industri, dan tantangannya, serta rencana masa depan untuk memaksimalkan peluang untuk mengatasi tantangan yang ada. Keadaan keuangan perusahaan saat ini, menjelaskan singkat tentang sumber penggunaan dana. Yang ketiga, target pasar. Biasanya itu ada, tetapkan lokasi target pasar. Biasanya itu di mana geografisnya seperti lingkungan, kota, desa pinggiran, terus kota pinggiran dan lain-lain. Terus yang kedua deskripsikan demografis target konsumen. Contohnya tuh Anda membuka salon kecantikan di Yogyakarta, tapi target audiensinya perempuan yang belum menikah, berpendidikan tinggi, penghasilan 30 atau 50. Terus menjelaskan motivasi dan pola pembelian konsumen. Saat mendeskripsikan motivasi konsumen dapat mempertimbangkan pertanyaan seperti berikut, seperti apa yang harus diperhatikan saat konsumen membeli, harga, kualitas, kenyamanan, seberapa cepat mereka mengambil keputusan untuk membeli, di mana biasanya mereka membeli produk tersebut, bagaimana konsumen memandang dirinya sendiri, tahu secara teknis atau pemilihnya yang cerdas. Terus tentukan ukuran pasar. Ya, bagi beberapa perusahaan, terutama usaha kecil dan menengah, ukuran pasar cukup besar. Terus harus bergantung pada institusi yang memutuskan. Namun jika perusahaan Anda besar, kumpulkan data untuk mendukung rencana ke depannya. Lakukan evaluasi tren pasar. Ini berfungsi sebagai kunci terpenting dalam rencana menjalankan bisnis untuk ke depannya. Yang keempat itu langkah kompetisi. Dan Anda harus mengamati seperti amati pasar dan kenali pesaing sebelum mengambil keputusan strategis. Perhatikan potensi dan kenali pesaing. Terus menciptakan produk yang berbeda dengan keunikan, kelebihan yang Anda miliki dari produk-produk yang lain, dan kebertahanan produk Anda dalam menjawab tantangan yang kedepannya. Terus menonjolkan keunggulan produk, seperti yang saya jelaskan tadi. Terus keempat, mempelajari kelebihan dan kekurangan pesaing, di mana ini sangat penting untuk bisnis Anda ke depannya. Yang kelima, menawarkan harga yang kompetitif, di mana harga tersebut dapat menjadi keunggulan dari produk Anda tersebut. Terus, serta merespon dari harga pesaing yang sangat berdampak pada penjualan perusahaan Anda. Keenam, membuat acara untuk mempromosikan produk untuk mencapai target market Anda. Yang kelima, rencana pemasaran dan penjualan. Yang harus diperhatikan adalah metode pemasaran yang praktis dan hemat biaya untuk menginformasikan konsumen tentang produk dan jasa, serta manfaat yang ditawarkan. Yang kedua, tenaga yang kompeten. Yang ketiga, teknik dan metode penjualan yang tepat. Selanjutnya ada rencana operasi. Itu ada komponen perencanaan operasional seperti desain produk atau jasa. Saat perencanaan operasional, pengendalian mutu rencana untuk menciptakan produk layanan yang berkualitas,
Terus perencanaan proses dan kapasitas, penetapan tempat usaha, layout fasilitas, manajemen rantai pasokan, manajemen persediaan, dan selanjutnya itu ada rencana manajemen. Bagian ini mendeskripsikan yang menjalankan bisnis, terus memperkirakan kebutuhan manajemen di masa depan, mendeskripsikan ke struktur kepegawaian. Kedelapan itu perkembangan masa depan yang harus Anda perhatikan adalah tingkat penjualan, tingkat keuntungan margin, jumlah karyawan, lokasi, jumlah produk atau lini produk, dan pangsa pasar. Terus perencanaan keuangan, dan perencanaan keuangan ini harus terdiri dari memperhitungkan dengan modal awal, proyeksi penjualan arus kas, serta analisis pendukung berupa BEP, perkiraan laba, dan sebagai kelayakan keuangan. Next. Selanjutnya ada penyusunan perencanaan usaha digital. Yang pertama ada perencanaan usaha, lalu yang kedua ada identifikasi resiko usaha digital. Lalu yang ketiga ada membangun tim usaha digital. Yang keempat ada faktor perencanaan usaha. Lalu yang kelima ada strategi platform kewirausahaan digital. Lalu yang terakhir yang keenam ada evaluasi dan penilaian perkembangan usaha digital. Boleh di-next? Asinan spesial Nyonya Isye Kamboja Rawamangun. Usaha ini berfokus pada penjualan asinan Bogor dan Jakarta. Pembelian asinan ini dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu offline, datang ke alamat Jalan Kamboja 3, nomor 13 Jakarta Timur, dan juga pembelian dapat dilakukan dengan cara online melalui platform GoFood dan GrabFood. Asinan target pasar adalah masyarakat urban di Jakarta yang menginginkan makanan ringan dan segar. Keunggulan kompetitif usaha ini terletak pada kualitas bahan baku, rasa yang otentik, dan layanan dan profesional. Asinan spesial Isye Kamboja Rawamangun berdiri sudah hampir 30 tahun. Toko ini juga bergabung menggunakan platform GoFood dan GrabFood sudah dari 2018 hingga saat ini. Boleh di-next? Planning kewirausahaan digital. Jenis asinan ini ada asinan buah dan asinan sayuran. Lalu produknya ada produk asinan spesial Nyonya Isye Kamboja Rawamangun. Visi dari menjadi penjual asinan secara offline dan online terdepan dan terpercaya dengan produk berkualitas tinggi dan layanan pelanggan yang terbaik. Lalu misinya ada menyediakan asinan dengan perpaduan antara asinan Bogor dan asinan Jakarta. Dengan perpaduan empat rasa, yaitu pedas, manis, mohon maaf di sini typo, maksudnya asin dan asam. Lalu menjadikan asinan menjadi makanan yang spesial, higienis, dan sehat dikonsumsi. Lalu memberikan pelanggan yang ramah, responsif, dan profesional. Dan yang terakhir ada membangun brand asinan yang kuat dan dikenal di masyarakat luas. Tujuan penjualan online. Asinan spesial Nyonya Isye Kamboja yang terletak di Rawamangun merupakan asinan yang berdiri sudah lama, hampir 30 tahun. Dengan hanya berjualan secara offline, di masyarakat sudah mengenali asinan ini, bahkan sudah memiliki banyak pelanggan yang setia. Dengan jualan offline saja sudah banyak pembelinya. Nah, mengapa toko asinan ini berlangsung jualan online juga? Yang satu itu tujuannya untuk memperluas jangkauan pasar. Yang kedua adalah meningkatkan brand awareness. Terus yang ketiga ada mengikuti perkembangan zaman. Boleh di next. Nah ini asinan Nyonya Isye ini berdagang di platform online, ada dari GoFood atau Gojek Food dan GrabFood. Nah itu bergabung dari 2018 sampai sekarang.
Terus alasan bergabungnya adalah pendaftaran mudah dilakukan secara online, terus persyaratannya relatif mudah, terus biaya pendaftarannya gratis. Lalu ada persyaratan bergabungnya itu yang pertama adalah memiliki tempat usaha yang jelas, terus memiliki izin usaha yang terus memiliki smartphone dengan aplikasi Gojek atau Grab. Nah, untuk GoFood itu komisinya 20%, terus ada biaya pemrosesan pembayaran. Kalau GrabFood komisinya juga 20% dan ada biaya pemrosesan pembayaran. Ada juga sistem bagi hasil, penjual menerima 80% dari hasil jualan makanan. Lalu Gojek menerima sekitar 20% dari hasil penjualan makanan. Boleh di next. Nah, target pasar. Target pasar itu ada kalangan masyarakat menengah atas, yang rata-rata usianya 18 sampai 25 tahun. Terus preferensi yang menyukai makanan yang rasanya segar dan sehat. Terus target sehari itu sebanyak 100 porsi atau 50 porsi asinan sayur dan 50 porsi asinan buah. Terus untuk jam operasional bukanya itu dari jam 8 sampai jam 8 malam. Jam 8 malam pagi sampai jam 8 malam. Terus strategi pemasarannya ada menawarkan produk dan diskon yang menarik seperti bundling dan diskon lainnya. Terus mengoptimalkan foto dan deskripsi produk di GoFood dan GrabFood. Lalu ada membangun brand awareness melalui media sosial seperti Instagram. Lalu ada memberikan layanan pelanggan yang excellent. Boleh di next. Nah, harga ini sangat kompetitif, sejalan dengan harga pasar dan nilai produk. Untuk asinan sayur itu harganya 24.500 dan asinan buah 23.500. Strateginya platform online terdapat promo dan diskon untuk menarik minat pelanggan baru dan meningkatkan penjualan. Seperti yang digambar, 3 porsi asinan buah itu 68.000, harga aslinya sebelum promo itu 80.000. Ada juga yang 3 porsi asinan sayur 86.000, harga aslinya 102.000 sebelum diskon. Terus ada penawaran bundling yang menawarkan paket asinan dengan harga yang lebih hemat. Paket asinan 12 sayur plus 1 asinan buah sama dengan 80.000. 2 asinan sayur dan 1 asinan buah 80.000. Boleh di next. Selanjutnya adalah mengenai rencana operasional dan logistik. Produk asinan akan dibuat di dapur yang higienis. Asinan sayur atau wortel, saus kacang, toge, kol, tahu, pusai, kacang tanah goreng, kerupuk, dan cuka. Untuk asinan buah ada bengkoang, mangga, kedondong, nanas, cuka, air, dan garam. Untuk skala produksi yang sesuai dengan permintaan pasar dan untuk penyimpanan dengan menjaga kualitas dan higienitas produk asinan yang dijual di kulkas agar tetap sehat. Dan untuk aman dan menggunakan plastik yang tebal dan tidak mudah dengan dapat logo nama toko asinan. Selanjutnya adalah masa pengiriman. Pengiriman akan dilakukan oleh mitra driver Gojek atau GoFood dan GrabFood dan bekerjasama dengan jasa kurir. Selanjutnya adalah mengenai tim manajemen. Usaha asinan ini pada platform Grab dan Gojek oleh sang anak oleh analisis keuangan. Targetnya itu adalah 50 porsi asinan buah per hari dengan harga 23.500. Kemudian ada 50 porsi asinan sayur per hari dengan harga 24.500. Selanjutnya adalah analisis keuangan.
Untuk analisis modal, biaya awalnya ada peralatan masak dan dapur, yaitu sekitar 4 juta. Kemudian ada bahan baku untuk 100 porsi, sekitar 2 juta. Untuk kemasan, untuk 100 porsi, ada 600.000. Biaya desain logo dan banner, 500.000. Untuk biaya iklan dan promosi, sebesar 1 juta. Dan sehingga total biaya awal adalah 8,1 juta. Selanjutnya adalah biaya operasional. Untuk bahan baku per hari, untuk asinan buah, 4.000 dikali 50 porsi, yaitu sekitar 2 juta. Untuk asinan sayur ada 6.000 dikali 50 porsi, yaitu sekitar 3 juta. Untuk kemasannya per hari, ada asinan buah, 2.000 dikali 50 sama dengan 1 juta. Untuk asinan sayur sebesar 1 juta, biaya listrik dan gas sekitar 5 juta, biaya lain 3 juta, sehingga total biaya operasional per hari adalah 1,5 juta. Boleh di next? Masih dalam analisis keuangan. Selanjutnya adalah untuk pendapatan asinan buah sekitar 2,3 juta dikali 50 porsi sehingga 1,1. Kemudian untuk asinan sayur 24.500 dikali 50 sama dengan 1,475 sehingga total pendapatannya per hari adalah 2,650. Untuk keuntungan perharinya 2.650.000 dikurang 1.500.000 sama dengan 1,150. Untuk keuntungan per bulan sebesar 1.150.000 dikali 30 hari sehingga 34.500.000. Kemudian ada break even point atau BP. BP sama dengan biaya awal dibagi keuntungan per hari. BP-nya itu 8,1 dibagi 1.150.000 sama dengan sekitar 7 hari. Selanjutnya adalah perencanaan jangka panjang. Untuk ekspansi produknya dengan menambah variasi menu yang tidak hanya asinan saja. Dan yang selanjutnya ada membangun tim, yaitu dengan mempekerjakan karyawan untuk membantu operasional bisnis dengan membuka cabang kedua di Jalan Pulau Asem Timur, Raya nomor 43, Rawamangun, Jakarta Timur. Dan terakhir ada motivasi dan keyakinan. Motivasi dan keyakinan owner selama merintis bisnis dari tahun 1977 atau kurang lebih selama 47 tahun adalah owner menerapkan motivasi dan keyakinan bahwa seseorang entrepreneur itu tidak boleh takut untuk gagal dan takut untuk mengambil resiko. Seorang entrepreneur harus mampu keluar dari zona nyamannya sendiri dan harus bisa melihat peluang bisnis yang bagus. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama itu ada kekuatan. Produk yang unik berbeda karena menggunakan resep tradisional yang dimiliki oleh Nyonya Isye. Kemudian lokasi strategis di pusat kota sehingga mudah diakses oleh pelanggan. Kualitas bahan baku yang baik dan segar memberikan rasa yang autentik pada asinan. Selanjutnya ada kelemahan, risiko pengeluaran yang tidak terduga seperti biaya perbaikan peralatan atau infrastruktur, ketergantungan pada musim atau ketersediaan bahan baku. Kekurangannya diverifikasi produk membuat usaha rentan terhadap perubahan selera konsumen. Boleh di next. Selanjutnya ada peluang. Potensi untuk memperluas jangkauan pasar melalui penjualan online atau kerjasama dengan toko-toko besar, peningkatan kesadaran konsumen terhadap makanan sehat dan organik dapat meningkatkan permintaan terhadap produk asinan yang dialami. Kemudian, inovasi dalam pengemasan atau penawaran produk tambahan dapat menarik minat pelanggan baru. Selanjutnya, dari ancaman, yaitu persaingan dari usaha asinan lainnya yang ada di sekitar area yang sama. Kemudian, fluktuasi harga bahan baku dapat mempengaruhi marginan keuntungan. Kemudian, regulasi pemerintah terkait dengan perizinan usaha atau standar keamanan makanan dapat menjadi hambatan. Boleh di Kesimpulannya, pengembangan keterampilan
keterampilan dan pola pikir kewirausahaan di era digital melibatkan perencanaan kegiatan untuk mengatasi tantangan dan manfaat peluang dalam lingkungan bisnis digital. Analisis kunci perencanaan kewirausahaan digital mencakup menetapkan tujuan yang jelas, mengembangkan strategi pemasaran digital, dan memiliki platform teknologi yang sesuai melalui contohnya penerapan konsep ini pada asinan spesial Nyonya Ike Kamboja dapat dilihat bagaimana bisnis tradisional dapat sukses beradaptasi dengan era digital. Asinan spesial Nyonya Ike Kamboja Rawamangun telah menunjukkan adaptasi yang sukses terhadap era digital dengan mengintegrasikan penjualan online ke dalam operasional bisnis mereka. Melalui pengembangan keterampilan dan pola pikir kewirausahaan digital, mereka dapat mempertahankan keunggulan kompetitif dan memenuhi kebutuhan pasar yang dinamis. Langkah selanjutnya dalam strategi digital, mereka dapat mencakup penggunaan teknologi dan media sosial untuk lebih meningkatkan visibilitas operasional dan keterlibatan pelanggan. Boleh di next. Saran dari kelompok kami, penting untuk memilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan pasar target dengan melibatkan pilihan platform e-commerce yang handal dan ramah pengguna, serta sistem manajemen inventaris yang efisien untuk memastikan ketersediaan produk. Optimalisasi situs web perusahaan juga menjadi kunci, termasuk desain responsif agar situs dapat diakses dengan baik di berbagai perangkat. Integrasi fitur seperti formulir pemesanan dan pembayaran online yang aman juga diperlukan dalam membangun kehadiran online yang kuat. Perusahaan perlu menggunakan berbagai saluran pemasaran digital seperti media sosial, email, dan konten berharga seperti blog atau video. Analis data dapat membantu dalam mengidentifikasi strategi yang paling efektif untuk menjangkau dan berinteraksi dengan audiens target. Pemeliharaan hubungan dengan pelanggan menjadi prioritas dengan memastikan pelayanan pelanggan yang responsif, tanggap cepat terhadap pertanyaan atau masukan, serta mengimplementasi program loyalitas atau promosi khusus untuk pelanggan setia. Langkah terakhir melibatkan monitoring dan evaluasi rutin terhadap kinerja strategi digital. Evaluasi reguler membantu dalam mengidentifikasi area di mana perbaikan dapat dilakukan, memungkinkan perusahaan untuk terus mengoptimalkan upaya digital mereka. Boleh di-next. Berikut dokumentasi dari kelompok kami. Berikut dokumentasi dari kelompok kami setelah melakukan observasi. Boleh di next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika di antara teman-teman semua ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Ya. Silakan sesi tanya jawab 2 aja ya. Paling banyak 2 pertanyaan. Silakan. Dipersilahkan untuk Gezia untuk bertanya. Baik, terima kasih kelompok 2 atas penjelasan yang tadi. Mau bertanya, sebenarnya apa sih yang jadi fokus utama dalam analisis perencanaan keuangan suatu perusahaan itu? Aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan. Terima kasih. Ya, silakan.
Selanjutnya boleh Andi untuk bertanya. Oke, makasih kelompok atas kesempatannya. Saya Nirosada izin bertanya, apa aja sih yang harus dipertimbangkan dalam merencanakan sebuah bisnis baru? Terima kasih. Terima kasih yang sudah ingin bertanya. Untuk rekan saya, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Saya akan menjawab pertanyaan Ani. Apa saja yang harus diperhatikan dalam merancang bisnis baru? Jadi itu yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan itu ada analisis pasar, perencanaan keuangan, strategi pemasaran, terus identifikasi target pasar, penentuan model bisnis, serta evaluasi risiko dan potensi keuntungan untuk kedepannya. Apakah sudah jelas? Sudah terjawab. Terima kasih Nabila dan kelompok. Baik, sama-sama. Ya, ada lagi? Halo, izinkanlah saya menjawab pertanyaan dari Keja. Apa sih yang menjadi fokus utama dalam analisis perencanaan keuangan? Ya, mungkin yang paling pertama dan menurut saya itu adalah fokus utama dalam analisis perencanaan keuangan, yaitu dengan mempertimbangkan perakiraan kebutuhan modal awal, proyeksi penjualan, arus kas, serta analisis pendukung seperti break-even point, perkiraan laba, sehingga ini membantu membuat keputusan berdasarkan proyeksi masa depan daripada dari data histori. Dan ini merupakan salah satu analisis perencanaan dalam bidang keuangan. Terima kasih. Oke. Berapa yang nanya? 2, Bu. 2 ya? Ya, udah bagus jawabannya dalam perencanaan keuangan, ngitung dari awalnya dulu modalnya, kemudian sampai ke break even point-nya ya, titik impasnya berapa, balik modalnya berapa. Terus tapi target keuntungan juga berapa, kemudian tidak hanya dari sisi internal saja, itu kan internal. Bisa juga memperkirakan bagaimana perubahan pasar gitu kan, kemudian inflasi kah gitu. Nah, itu juga kalau yang lebih detail lagi pasti akan atau lebih besar lagi perusahaan itu akan memikirkan hal di luar, tidak hanya internal saja yang tadi disebutkan oleh siapa? Tadi ya, oleh siapa sih tadi? Itulah ya. Tapi juga memperhatikan dari sisi perencanaan keuangan yang bersifat eksternal, perubahan pasar atau inflasi, kemudian juga dari sisi investasinya, kemudian apa yang menjadi evaluasi gitu kan, ketika memang tidak sesuai target atau apa nih yang perlu ditekan gitu kan, cost-nya. Bukan ditekan di sini maksudnya mengurangi kualitas, enggak, tapi dengan modal yang sudah ada atau misalnya laba yang memang sudah dibagi lagi menjadi sebagian untuk kembali jadi cost, jadi modal, itu dialokasikan sedemikian rupa seefektif dan seefisien mungkin gitu, agar bisa tetap menghasilkan produk yang lebih yang tetap berkualitas bagus tapi juga menghasilkan keuntungan yang lebih banyak gitu. Itu ya. Jadi dari sisi internal juga eksternal. Kemudian tadi pertanyaan yang pertama apa? Izin Ibu, pertanyaan saya tadi apa yang harus dipertimbangkan dalam merencanakan sebuah bisnis baru?
Mm-mm. Ya, dipertimbangkan dalam sebuah bisnis baru itu secara gamblang dari tadi yang kelompok satu kan melewatkan keuangan ya, bagaimana perencanaan dari sisi anggaran modalnya gitu kan. Nah, dari produk ini, dari pelaku usaha ini itu sudah detail ya, tapi mungkin sangat detail bahkan dari sisi modalnya ya, dari sisi apa tadi anggaran keuangannya, tapi juga untuk strategi malah kebalikan ya untuk strategi. Tapi mungkin karena dilihat dari 47 tahun sebuah bisnis dan dia sudah membangun brand yang luar biasa selama 40 berarti hampir 50 tahun kan. Namanya juga pasti sudah legend lah ya. Jadi tidak membahas bagaimana strategi yang menjadikan perencanaan di awal bagaimana harus mempromosikannya seperti apa gitu kan karena sudah 47 tahun. Tapi bisa jadi harusnya tadi dibahas juga perencanaan pada saat dahulu kalanya seperti apa gitu sampai bisa legend itu kayak gimana gitu ya. Tadi mungkin ada yang kurang lengkap sedikit seperti itu gitu. Jadi kenapa bisa konsisten 47 tahun itu bagaimana gitu. Tapi yang sekilas tuh sudah dapat sih bagaimana ketika dia mengikuti perubahan zaman ya dari yang toko offline ditambah menjadi toko online ada GrabFood, GoFood gitu kan itu dia sudah mengikuti perkembangan teknologi yang ada gitu. Jadi tidak cukup dengan menjual barangnya secara offline aja tapi juga online. Jadi untuk memulai bisnis baru yang diperhatikan selain tadi perencanaan yang kuat dari sisi anggaran maupun udah riset pasar, nyari target pasarannya kayak apa, kemudian kompetitornya seperti apa. Juga yang paling penting adalah kualitasnya harus oke. Kalau kualitas oke, maka orang juga akan repeat order. Kalau udah repeat order dari satu review ke review lain dengan sendirinya orang akan percaya bahwa produk ini adalah bagus gitu ya. Jadi diawalinya menurut saya adalah selain penganggaran dan lain sebagainya ada modal ada kompetitornya udah dipastikan juga kualitas barangnya gitu diawali untuk menciptakan kualitas barang yang bagus. Trial and error-nya itu dilakukan tidak cukup satu kali. Mau bikin apalagi kalau makanan ya, makanan kan yang paling sensitif sekali langsung terasa gitu ketika itu tidak enak ya orang malas lagi beli gitu kan. Nah, trial and error-nya itu bisa berkali-kali gitu ya, apalagi resto itu nyari chef-nya yang kompeten yang mengerjakan atau membuat satu produk makanan yang oke gitu, itu akan dicoba oleh berapa orang dulu kalau memang yang ownernya udah siap banget dia nih mau nginvest segini, saya udah punya modal gede, saya nggak mau resto saya menjual barang yang nggak bagus misalnya ya. Pasti dia yang nyobain ya siapa sesuai selera dia atau orang yang punya tes yang baik lah gitu. Misalnya nggak enak kurang ini atau asin atau apa itu ganti gitu kan, itu masak lagi. Itu seperti itu berkali-kali mencoba barang atau produk yang sampai berkualitas itu biasanya mengorbankan produk-produk gagal dulu sebelumnya gitu ya. Jadi trial and error begitu penting. Kemudian apalagi cukup 2 ya? 2 ya? Udah. Ya, teman-teman, sebenarnya ada satu slide lagi terkait dari perencanaan. Ya, mungkin bisa ya. Masih ada waktu dari perencanaan bisnis ini. Saya ngebut aja lah. Intinya pun juga sama. Apa yang dibahas di kelompok 1 dan kelompok 2.
terkait dengan perencanaan, semua yang berkaitan dengan manajemen itu selalu diawali dengan planning. Ada planning, organizing, actuating gitu kan, kemudian controlling. Walaupun tokoh pakarnya yang memberikan pendapat bahwa prinsip manajemen itu ini pasti diawali tetap dari P, yaitu planning. Kenapa? Karena ini menjadi hal yang vital yang pertama yang harus dilakukan ketika memulai sesuatu. Jadi harus direncanakan dulu. Apalagi ini ketika berkaitan dengan kewirausahaan gitu. Adapun Bu, ada yang nggak direncanain tapi dengan sendirinya dia omsetnya gede Bu, misalnya segini gitu kan. Nah itu terjadi dalam 1001 ya, atau bisa jadi dia walaupun tidak terencana tetapi dia mencoba step berikutnya baru berhasil dan itu dibilang bahwa yang pertamanya yang dia anggap saya nggak niat-niat ternyata jadi ini kan pasti yang awalnya itu pasti kurang maksimal. Di yang kedua pasti dia langsung membuat planning. Tetap ujung-ujungnya harus ada planning apapun itu. Saya ngajar pun nih seperti ini kan ada rencana pembelajaran semester, ada RPS yang harus teman-teman ampu tuh ada listnya apa gitu kan. Nah itu semua harus terencana. Hidup kalian pun juga sama harus punya rencana. Kalau tanpa rencana nantinya kemana-mana gitu ya. Tidak ada goals yang ingin dituju gitu. Nah, di sini pengertian alternatif, kemudian sifat manfaat, pembuatan langkah, dan membuat dokumen tertulis. Jadi, perencanaan bisnis ini ya gimana sih kita biar tahu visi misi, tujuan, strateginya, kebijakan, prosedur, aturan, program, anggaran. Jadi, apa yang teman-teman tanyakan itu harus seperti ini tadi gitu. Ini pada offline semua ya, off cam semua, wajahnya nggak kelihatan. Silakan di on cam kan ya. Sebentar lagi kok, cuman 8 menit lagi. Oke, jadi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, prosedur itu tuh harus yang teman-teman tanyakan pada si pemateri gitu, si narasumber yaitu pelaku usaha. Kalau yang tadi lebih banyak yang kelompok pertama lebih banyak strateginya gitu kan, produk, prosedur gitu ya, programnya gitu kan. Nah, kalau yang ini lebih banyak anggarannya gitu. Nah, semuanya itu harus ada strateginya, kemudian visi misi. Kan Bu udah 47 tahun Bu gitu. Nah, carilah kalau misalnya udah jadi legend, dulunya kayak gimana sih pas planningnya gitu kan. Sambil bercerita gitu. Nah, ini adalah tujuan strategi. Kita tahulah apapun ketika punya tujuan, kita tuh jadi tahu kita mau kemana gitu loh ya. Kita mau ke Bandung, jadi kita naiknya naik bis yang ke Bandung misalnya kalau pakai bis atau naik ke apa pakai Google Map-nya diarahinnya ke Bandung. Tujuannya adalah hasil yang ingin dicapai, strategi caranya yang tadi naik apa buat ke Bandung naik bis gitu kan. Kebijakan, program, anggaran, prosedur, aturan, oke kita skip karena sudah 6 menit lagi. Kemudian strategi ada defender, ada prospektif, ada analyzer. Jadi defender untuk mempertahankan kayak gimana, prospektif untuk meraih pasarnya, misalnya pakai inovasi produk baru, analyzer untuk menganalisanya nih, bagaimana kita dapat untung, terus resikonya minim gitu, itu bagaimana. Misalnya dengan tadi franchise gitu. Kemudian ada cost leadership strategy, bisnis untuk meraih pasar dengan menciptakan harga produk, bikin produknya lebih murah dibandingkan para pesaingnya, bisa juga bikin produk yang punya diferensiasi. Jadi strateginya misalnya berbeda dari produk di perusahaan lain gitu. Ada fokus strategi misalnya fokusnya mau ke yang cost leadership tadi atau mau ke harganya yang lebih murah daripada pesaing atau mau keunikannya yang berbeda gitu dengan pesaing yang lain gitu. Misalnya ada tempat nge-gym ya, saya pengen banget nih rajin nge-gym ya. Tapi kok
nge-gym kok banyak laki-laki ya bercampur gitu, kayak nggak enak gitu dilihatnya. Nah, bikinlah keunikan sendiri gym, tempat nge-gym muslimah. Nah, itu kan bisa menjadi diferensiasi strategi. Tidak membuat lebih murah, tapi juga apa? Ada keunikan sendiri dan itu pasti akan memunculkan, oh banyak nih kita mendatangkan customer yang orang-orang ibu-ibu yang ibu-ibu muslimah gitu, yang pengen nge-gym tanpa harus bercampur baur laki-laki dan perempuan gitu. Terus sifat perencanaan bisnis fokus, rasional, faktual, oke, ini sudah lah. Manfaat supaya bisa tahu tujuan yang jelas, menghindari aktivitas pekerjaan yang tidak produktif, dan juga alat evaluasi. Kita butuh rencana supaya tahu nanti sebagai pedoman juga alat evaluasi. Nah, proses kerja yang meliputi langkah si pembuatan rencana ini adalah nanti teman-teman after mid-test itu kan bikin proposal usaha ya. Endingnya adalah proposal usaha. Nah, proses pembuatan rencana usaha itu adalah identifikasi peluang usaha dari sisi kenapa bisa bikin usaha dari permintaan dan penawaran pastinya. Kemudian, jadi orang-orang lagi butuh apa, terus ada suppliernya atau enggak gitu ya, kalau dari penawaran. Kemudian, aspek teknis dan ekonomis, jenis usahanya apa, kemudian studi kelayakan dari aspek pasar, pemasaran, kemudian dokumen tertulisnya. Nah, ini bikin dokumen tertulisnya, nanti itu adalah isinya adalah executive summary, produk jasa yang ditawarkan, juga deskripsi perusahaan. Jadi secara ringkas, ini nantilah yang menyusul bagaimana isi dari proposal bisnis nanti. Jadi dalam perencanaan, karena ini membahas perencanaan, dari dalam perencanaan itu yang harus dimulai nanti adalah bikin proposal bisnis. Nah, harusnya ada ditanyakan juga, ada catatan khusus nggak, meskipun itu bukan sistematika proposal misalnya ya. Ada pembukuan khusus nggak dari usaha ini? Nah, harusnya ada yang bertanya seperti itu dari wawancara teman-teman ke pelaku usaha gitu. Saya kayaknya belum lihat ada pembukuan khusus tentang bagaimana latar belakang atau tujuan atau pengen omsetnya berapa, kemudian nanti apa dari sisi bakal balik modalnya tuh mau berapa dari kita mulai mendirikan usaha gitu. Dulu ada target-target tertentu nggak, Pak, Bu, gitu kan. Tercatat nggak misalnya gitu. Itu yang padahal ditambahkan aja ya. Jadi inilah pentingnya kenapa sebelum melakukan wawancara silakan teman-teman membaca dahulu tentang perencanaan baru nanti lakukan wawancara. Jadi biar tidak ada yang skip isi dari wawancaranya. Merumuskan produk dan jasanya mau apa, ada logonya nanti. Udah bikin logo atau nama merek nggak dari sebelum membuat produk ini, Pak, Bu, gitu kan, itu bisa. Kemudian udah ada variasi produknya. Di awal itu siapa yang ngedesain, ada nggak gitu. Ya. Jadi ini nanti akan menjadi ide teman-teman untuk after meet nanti. After meet itu teman-teman kan harus membuat proposal bisnis yang mana idenya tuh harus dimulai dari sekarang karena oh ini presentasi si A, presentasi si B menjelaskan pelaku usaha ini nih. Berarti saya mau mirip-mirip kayak gini misalnya itu bisa menjadi sumber referensi. Jadi ini ngumpulin referensi ya dari pertemuan ini teman-teman referensi ini yang nantinya akan menjadi bahan untuk nanti teman-teman membuat proposal bisnis yang mana di akhir semester itu adalah UAS teman-teman yang udah jadi berupa produk bisnis atau produk proposal bisnisnya gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sepertinya sudah pada ini ya, mengantuk. Ada yang mau ditanyakan atau cukup? Cukup ya. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman atas kehadirannya ya. Dan sampai sekarang pun masih hujan ya, betul? Hujannya awet. Semoga semuanya tetap sehat ya, jaga kesehatan saya maupun teman-teman. Karena aktivitasnya masih pada banyak ya sepertinya.
Semoga hujan tidak menghalangi aktivitas kita nanti, gak ada banjir-banjiran lah ya. Banjir pun dikit lah, jangan ada yang bikin bahaya ya. Oke, amin amin ya rabbal alamin. Saya cukupkan, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman. See you next week. Mudah-mudahan bisa offline. Kalau nggak di hari apa gitu kita offline ya. Nggak harus hari Kamis juga, silakan WA saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Oke.